Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabat Mbah Sunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur, barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat-sahabat Mbah sekalian, berikut ini adalah beberapa ketentuan yang perhitungannya didasarkan pada ilmu paniten kejawen. Dan ini nanti ya sebaiknya sama-sama kita perhatikan, kita jadikan sebagai pengiring, sebagai nasihat saja ya, supaya apa yang sudah kita rencanakan, yang hendak kita kerjakan di hari yang akan Mbak sebutkan ini nanti, kita melakukannya dengan lebih berhati-hati, lebih mawas diri. Sehingga harapannya semua rencana kita ini nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kali ini yang akan Mbak jelaskan adalah untuk yang tanggal 28 Agustus tahun 2022. Nah, ini bertepatan dengan hari Minggu Legi. Minggu Legi ini Neptunnya 10, dan berdasarkan hasil perhitungan keberuntungannya, kali ini weton Minggu Legi isi atau sisa 3. Sehingga dimungkinkan ya aspek laksnya, hokinya atau keberuntungannya ini nanti insya Allah sangat baik, artinya sangat hoki atau sangat beruntung. Nah, hasil perhitungan ini hendaknya dijadikan sebagai motivasi, sebagai penyemangat. Tentu saja realitasnya ini nanti akan banyak dipengaruhi seberapa besar, seberapa kuat ya usaha ikhtiar yang bersangkutan ya. Kemudian hari Minggu Legi ini bertepatan dengan naas bagi weton Kamis Pon, kemudian Kamis Wage dan Jumat Wage. Oleh karena itu ya ketiga weton ini tadi, yaitu Kamis Pon, Kamis Wage dan Jumat Wage, ya hendaknya lebih berhati-hati dan mawas diri jika hendak mengerjakan suatu pekerjaan yang sifatnya penting, hendak punya gawe atau hajatan, maupun berencana ingin melakukan perjalanan jauh, ya ini nanti sebaiknya ditunda saja. Kenapa? Karena hari Minggu Legi ini kebetulan bertepatan dengan hari naasnya. Selanjutnya, hari Minggu Legi ini dianggap baik ya apabila dipakai untuk kepentingan melakukan perjalanan jauh atau bepergian jauh. Nah, meskipun satuannya ini dianggap baik, tetap saja teman-teman ini nanti harus berhati-hati ya, jangan sampai bepergian jauhnya ini nanti menuju ke arah pantangan pada hari itu, yaitu jangan menuju ke arah timur laut. Nah, ketentuan ini berlaku buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu memang sengaja ingin melakukan perjalanan jauh. Akan tetapi seumpama perjalanan teman-teman ini sudah menjadi rutinitas atau aktivitas harian, sudah menjadi kebiasaannya setiap hari, ya nggak apa-apa, ini nanti cukuplah berhati-hati saja. Kemudian hari Minggu Legi ini dianggap sangat tidak baik ya apabila dipakai untuk kepentingan memulai usaha baru, bisnis baru atau perdagangan baru. Kenapa? Karena dinane tipe dino suwung. Lebih-lebih bagi ketiga weton yang sudah Mbak sebutkan di awal tadi ya. Kenapa? Karena kebetulan bertepatan dengan hari naasnya ya. Selanjutnya, untuk arah keberhasilan atau keberuntungan pada hari Minggu Legi ini berkedudukan di arah timur dan barat.
Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak mengikuti pertandingan, perlombaan, hendak mengikuti tes, wawancara, mau melamar pekerjaan, dan lain sebagainya, ya ini nanti bisa mempertimbangkan atau memakai ketentuan ini. Kemudian berdasarkan Neptunya untuk petunjuk arah mencari sandang pangan, ini berkedudukan di arah utara dan timur. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak bepergian ya dalam rangka mencari nafkah, mencari rizki sebagai sumber sandang pangani, ya ini nanti bisa mempertimbangkan salah satu dari dua arah ini. Artinya bisa pilih menuju ke arah utara atau ke arah timur. Dengan begitu, ya mudah-mudahan segala urusannya ini nanti selalu dimudah lancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu masih berdasarkan Neptunya bahwa hari Minggu Legi ini termasuk kategori hari yang boleh dipakai jika untuk kepentingan bangun rumah, pindah rumah, maupun memasuki rumah baru. Kenapa? Karena dari 4 perhitungannya ini masing-masing 2 menyatakan baik dan 2 menyatakan tidak baik. Yang baik ini tipe Yoso dan Candi, sementara yang menyatakan tidak baik ini tipe Rogo dan Sempoyong. Nah, meskipun hasil perhitungannya ini tidak termasuk kategori yang baik ya, akan tetapi ternyata realitasnya banyak orang yang suka pakai hari Minggu Legi ini untuk kepentingan bangun rumah, pindah rumah maupun memasuki rumah baru. Kenapa? Karena memang pasaran Legi ini ya khususnya jika digandengkan dengan hari umum Minggu atau Ahad ini memiliki keistimewaan tersendiri sehingga realitasnya memang banyak orang yang suka pakai hari Minggu Legi ini, termasuk Mbak juga sering pakai hari Minggu Legi ini. Nah, meskipun ini termasuk kategori yang boleh ya, akan tetapi apabila nanti pada hari itu teman-teman ini punya rencana mau pindah rumah ya, misalkan ini nanti tolong diperhatikan ya karena ada satu arah pantangan yang tidak boleh dituju. Ini arah pantangan khusus pindah rumah. Jadi jika pada hari itu berencana mau pindah rumah, jangan pindah yang menuju ke arah selatan ya dari tempat tinggal saat ini atau tempat tinggal semula. Nah, sebelum Mbak lanjutkan, di sini perlu Mbak sampaikan terlebih dahulu, ini berkaitan dengan ketentuan hajatan. Kalaupun nanti hasil perhitungannya ini menyatakan baik, perlu teman-teman pahami, ini nanti hanya diperuntukkan atau disarankan, direkomendasikan bagi orang-orang yang dulunya memang terlahir pada bulan Suro atau bulan Muharram. Karena saat ini kita masih berada di bulan Suro atau bulan Muharram, jadi ada perhitungan yang menyatakan demikian bahwa bulan Suro atau Muharram ini boleh dipakai bahkan dianggap baik ya jika untuk kepentingan menggelar hajatan nikah asalkan nanti calon mempelainya ini dulunya terlahir pada bulan Suro atau Muharram, kemudian petung dinane jatuhnya baik serta kedudukan pekan di bulan Hijriahnya juga jatuhnya baik ya. Oke, ketentuan selanjutnya bahwa hari Minggu Legi tanggal 28 Agustus tahun 2022 ini berkedudukan di pekan kelima atau pekan terakhir di bulan Suro atau bulan Muharram. Dan kalau dilihat berdasarkan kedudukan pekan di bulan Hijriahnya, hari Minggu Legi ini termasuk kategori yang cukup baik apabila dipakai untuk kepentingan mengadakan atau melangsungkan ijab kabul atau akad nikah. Kenapa? Karena dari 3 perhitungannya ini hanya ada satu yang menyatakan tidak baik, yaitu tipe dosa gede, bermakna sering berbuat tidak baik atau maksiat. Sementara yang 2 ini menyatakan baik, yaitu tipe Haryo dan Haryo, bermakna baik, beruntung, dan insya Allah selamat sekabiani. Nah, akan tetapi apabila dilihat berdasarkan kedudukan wukunya, ini agaknya hasil perhitungannya bertolak belakang. Kenapa? Karena hari Minggu Legi tanggal 28 Agustus tahun 2022 ini berkedudukan di wuku Manahil.
Dan kalau dilihat berdasarkan kedudukan wukunya, ternyata petung dinane tiba dinowas. Nah, tentu ini dianggap hari yang tidak baik apabila dipakai untuk kepentingan mengadakan atau menggelar hajatan nikah, karena dikhawatirkan nanti bisa berdampak olok atau tidak baik, ngapesi, susah atau sulit sandang pangane rezekinya, dan kurang beruntung serta biasanya sering kena musibah. Wallahu a'lam. Berikutnya, untuk ketentuan Sri Sadana atau simbol sandang pangan dan kesehatan, ini berkedudukan di arah selatan dan barat. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak bepergian ya dalam rangka berdagang maupun berobat, ini nanti bisa mempertimbangkan salah satu dari dua arah ini, artinya bisa pilih menuju ke arah selatan atau ke arah barat. Nah, karena tadi ada beberapa ketentuan arah yang berbeda, maka untuk kesimpulan arah terbaik pada hari Minggu Legi ini berkedudukan di arah timur dan barat. Ya, karena tadi masing-masing disebut sebanyak 2 kali. Dan ketentuan terakhir bahwa hari Minggu Legi tanggal 28 Agustus tahun 2022 ini kalau dilihat berdasarkan kedudukan tanggal di bulan hijriahnya, dinane tiba podo sareh tegese tenang. Insya Allah ini termasuk kategori hari yang baik apabila dipakai untuk mengerjakan berbagai urusan, berbagai keperluan yang bersentuhan langsung dengan pemerintahan atau yang ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan formal atau aktivitas-aktivitas yang resmi. Nah, itu saja yang bisa Mbak sampaikan ya dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.